Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang ada di rumah? Tetap semangat belajar dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Pada video kali ini adalah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada video kali ini kita masih membahas pelajaran yang keempat, yaitu temanya Ayo Membayar Zakat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai zakat fitrah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Sedangkan harta yang wajib disakati itu ada beberapa. Di antaranya adalah perhiasan seperti emas, perak yang telah disimpan. Emas itu wajib disakati apabila sudah memiliki emas senilai 85 gram emas. Kalau perak itu adalah memiliki 600 gram perak. Nah, itu harus disakati. Jenis harta yang kedua adalah uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun itu senilai dengan jumlah 85 gram emas, maka itu wajib disakati. Sedangkan zakatnya adalah 2,5%, sama seperti emas. Jadi apabila kita telah memiliki emas senilai 85 gram selama 1 tahun, nah maka kita wajib mengeluarkan sebesar 2,5% untuk ditunaikan zakatnya. Lalu jenis harta yang ketiga adalah harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang. Nah, itu juga sama, minimal senilai 85 gram emas dan zakatnya adalah 2,5%. Yang keempat adalah hasil pertanian, misalnya padi, jagung, dan palawija. Untuk zakatnya itu sebesar 5% apabila tidak menggunakan sarana irigasi yang mengeluarkan biaya. Nah, apabila menggunakan sarana irigasi dan mengeluarkan biaya, maka itu zakat pertanian yang dikeluarkan adalah 10%. Contohnya seperti ini. Ya, ada seseorang yang panen padi, panen beras. Nah, ketika sedang menanam itu menggunakan pupuk sehingga kan mengeluarkan biaya. Nah, karena menggunakan pupuk maka itu hasil panen yang disakati sebesar 5%. Namun apabila tidak menggunakan pupuk dan tidak mengeluarkan biaya, maka hasil pertanian yang disakati adalah sebesar 10%. Jenis harta yang kelima adalah binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan unta. Kalau kambing itu minimal memiliki 20 ekor kambing, sedangkan sapi memiliki 30 ekor, sedangkan unta memiliki 5 ekor. Itu wajib dikeluarkan zakat malnya. Lalu yang terakhir adalah rikas. Rikas itu barang temuan yang bernilai. Nah, untuk besaran
rikas atau barang temuan yang bernilai itu adalah sebesar 20% dari nilai barang tersebut, nilai barang yang ditemukan. Ancaman bagi orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Sifat bakhil, kikir, ataupun pelit itu dapat menumpuk keengganan seseorang dalam membayarkan zakat. Nah, hal ini itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan. Adapun ancaman yang Allah berikan kepada orang yang enggan ataupun tidak mau menunaikan zakat diantaranya yaitu harta yang mereka kikirkan itu harta yang tidak disakati. Pada hari kiamat kelak itu akan dikalungkan di lehernya. Lalu ancaman yang kedua, barang siapa yang tidak membayarkan zakat yang wajib atasnya, pada hari kiamat akan dimunculkan baginya ular jantan yang memiliki bisa atau racun yang sangat banyak. Nah, ular tersebut akan menarik kedua tangan orang yang tidak mau berzakat, dan ular itu mengatakan kepadanya, "Saya ini adalah harta dan kekayaan yang telah kamu kumpulkan di dunia." Jadi, harta yang tidak mau disakati atau tidak dikeluarkan zakatnya itu pada hari kiamat kelak, harta tersebut akan berubah menjadi ular. Dan ular itu berkata bahwa ia adalah harta kekayaan yang telah dikumpulkan di dunia. Lalu ular tersebut menarik kedua tangan orang yang tidak mau membayarkan zakatnya. Berikutnya adalah hikmah atau manfaat kita menunaikan zakat. Di antaranya yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, ataupun rakus. Jadi dengan kita menunaikan zakat, kita itu akan berkurang sifat kikir kita atau sifat tamak, sifat rakus yang kita miliki. Membersihkan harta itu zakat mal, sedangkan membersihkan jiwa itu adalah zakat fitrah. Lalu hikmah yang kedua adalah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Nah, ketika kita sudah menunaikan zakat, kita sudah membayar zakat, nah zakat itu disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima, maka itu akan membantu orang yang sedang dalam kesusahan ataupun dalam kesulitan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan lebih peduli kepada sesama. Hikmah yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Jadi kelak di hari kiamat itu harta yang kita miliki selama di dunia itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Allah itu akan menanyakan harta yang kita miliki di dunia itu untuk apa saja. Nah, dengan kita membayarkan zakat, kita itu sudah melatih untuk bertanggung jawab terhadap harta yang kita miliki. Lalu hikmah yang terakhir adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun kita memiliki kekayaan, memiliki harta sebanyak apapun ketika hidup di dunia, itu harta tersebut tidak akan dibawa mati, tidak akan ikut dikuburkan bersama kita kelak ketika meninggal. Tuh ya. Nah, itu yang dapat Pak Guru sampaikan pada video pembelajaran yang keempat, bagian kedua ini. Mudah-mudahan itu dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.